Inong Dinda. Dan kita kasih nama vlog ini Agam Inong Banda Aceh Story. Dan kali ini kita lagi ada di Rumah Budaya Ibnu Sa'adan nih. Dan di sini tuh rumahnya Agam Inong Banda Aceh. Benar banget, benar. Dan pastinya di sini merupakan pusat kegiatan dari Agam Inong Banda Aceh. Dan Inong Dinda tahu nggak kalau gedung yang di belakang ini adalah peninggalan dari Haji Ibnu Sa'adan yang merupakan salah satu residen di Aceh waktu itu. Wow. Dan kalau misalnya Rakan main ke sini, Ya. di dalam itu banyak sekali foto-foto Banda Aceh pada masa lampau. Ya, dan hari ini kita bakal wet keliling kota Banda Aceh. Tapi kita nggak cuma berdua, Inong Dinda. Ada siapa lagi? Siapa ya kira-kira yang bakal temenin kita? Penasaran? Orangnya ada di dalam. Ya udah Langsung aja yuk. Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya nih? Waduh, kayaknya lagi sibuk-sibuknya nih ya berdua ya. Dan baru kepilih ya 2 minggu yang lalu. Alhamdulillah. Kita kenalan dulu dong sama Rakan Agam Inong yang udah Rakan nonton Agam vlog Inong yang kita udah gitu ya. Agam Inong BNA Story. Rakan-rakan kenalin nih, ini ada Agam Abdi. Dan di sini ada Inong Cindy. Mereka adalah Agam Inong Banda Banda Aceh Aceh 2018. Pinter-pinter mereka ya pasti ya. Jelas-jelas, luar biasa mereka. Dan setelah 2 minggu terpilih nih teman-teman, lagi pada Perasaannya sibuk gimana? ngapain? Lagi Perasaannya sibuk dulu ngapain? dong, Oh ya perasaannya dulu tanyain. dong. Oke, perasaannya. Setelah 2 minggu Dinda kemarin- suka main perasaan ya? Oh enggak. Dinda orang cepet baper. Langsung, Oke, langsung aja. langsung. Kalau perasaannya nih yang pasti bersyukur. Alhamdulillah dipercayakan untuk jadi representatif Kota Banda Aceh untuk mempromosikan Banda Aceh lebih lagi. Ya. Kemudian kalau sekarang lebih ke PR-nya nih, PR untuk PR ya. PR-nya kayak Persiapan. sekolah ya. Kayak sekolah. Kayak sekolah. PR-nya apa nih buat Kota Banda Aceh jadi seorang Agam Inong? PR-nya apa gitu? Ya, PR-nya kita harus terus ciptain ide-ide bagus untuk promosiin Banda Aceh, kemudian juga untuk persiapan PDWA nanti. Wow, PDWA ini PR yang lumayan bikin deg-degan ya. Tapi saya pribadi yakin mereka pasti bisa. Pasti dong. Insya Allah. Insya Allah. Amin. Amin, Dan amin, untuk, amin, amin. PDWA nanti persiapannya apa aja nih? Kalian udah sejauh apa persiapan untuk nanti? Sejauh ini kami masih belajar mandiri. Abdi belajar, saya juga masih belajar. Dan juga sekarang ini kami masih nyusun jadwal untuk sharing sama alumni. Karena pasti pengalaman mereka tuh sangat kami butuhin di PDWA nanti. Pasti dong. Ya pasti. Dan juga kami rencananya sih mau susun jadwal untuk sharing sama juri, tapi belum tahu ya, belum ada kejelasan. Nantilah itu. Bakal Pokoknya di masih- arrange kami- ulang ya, semua ya. Masih Karena- banyak planning untuk kedepannya Masih. juga. Banyak. Betul. By the way, hari ini nih hari ulang tahun Kota Banda Aceh. Oh loh, iya. teman-teman. Nah, coba deh dari Agam Inong Banda Aceh 2018 kalian sampaikan coba. Masa Agam Inong Banda Acehnya nggak ngucapin? Pasti dong harus ngucapin ya. Langsung aja deh kita kasih waktunya buat kalian buat ngucapin dari Kota Banda Aceh ulang tahun. silahkan. Jadi selamat ulang tahun Kota Banda Aceh yang ke-813. Semoga Banda Aceh tetap menjadi kota gemilang dalam bingkai syariah. Iya. Kalau Inongnya nih, Inong Cindy Alfirdausi. Ya, silakan Inong Cindy. Halo semuanya, selamat ulang tahun Kota Banda Aceh yang ke-613. Saya harap 813, Bu. Oh iya, saya bilangnya berapa tadi? 600. Salah, tadi saya... Ibunya ngeblank. Geblek ya. Udah. Selamat ulang tahun Kota Banda Aceh yang ke-813. Saya harap di tahun ini, mari kita sama-sama memajukan pariwisata Kota Banda Aceh. Dan mari sama-sama kita jadikan Banda Aceh menjadi kota yang lebih maju. Ya. Amin ya. Pastinya banyak doa yang baik buat Kota Banda Aceh tahun ini. Dan pasti kalau ngomongin Kota Banda Aceh ya, nggak lepas dari sejarahnya Kota Banda Aceh. Banyak sekali sejarah-sejarah Banda Aceh yang bisa kita gali juga. Iya. Dan kali ini kita mau wet ya, mau keliling-keliling Kota Banda Aceh. Pastinya ada referensi nggak dari Agam Inong Kota Banda Aceh? Kira-kira kalau mau memperdalam lagi ilmu tentang Kota Banda Aceh, tentang sejarahnya, itu kita harus kemana? Nah, Karena ini hari jadi ulang tahun Kota Banda Aceh yang ke-813. Jadi kayak bagusnya kita Ayo, apa mana? nih? Jadi kalau kita bicara Kota Banda Aceh nih, nggak afdol rasanya kalau kita nggak tahu di mana titik nol Kota Banda Aceh. nah Iya, itu titik tuh nol Kota Banda Aceh. betul, Hmm. wajib Wajib. hukumnya ya. Dan itu di Kampung Kampung Pande. Nah, kalau gitu kita hari ini langsung aja nih. Langsung kita aja ngapak nih. tilas aja Tunggu ke apa Kampung lagi Pande. nih? Tunggu Langsung apa aja lagi? kita Ya udah, napak yuk, wet. Yuk. Langsung.
tahu ya rekan Agam Inong, ini adalah tubuhnya 0 km Kota Banda Aceh. Mungkin teman-teman di sini Inong Cindy. Nah, Inong Cindy bisa jelasin sedikit nggak sih tentang tugu ini gitu? Ya, di tugu ini bisa kita baca di sini tertera dia katakan bahwa ini merupakan tugu asal muasal mulanya Kota Banda Aceh dan di sini juga Kerajaan Aceh Darussalam berdiri pertama kali. Dan ini merupakan tugu yang menandakan bahwa ini merupakan titik nol Kota Banda Aceh. Di tugu ini sendiri tertera tulisan bahwa di sini dikatakan bahwa Banda Aceh itu berdiri pada tanggal 1 Ramadan 601 Hijriah dan juga atau sama dengan tanggal 22 April 1205 Masehi. Nah, itu dia. Itu dia ya, tentang sejarah Kota Banda Aceh ya. Agam Doni, ngomong-ngomongin ini Apa kan tuh? namanya Apa Inong Ninda? namanya kan ini Gampong Pande nih. Ada yang tahu nggak di antara kalian kenapa dinamain Gampong Pande? Apa karena orangnya pandai-pandai? Bisa jadi, bisa jadi. Kenapa? Mungkin ada yang tahu nggak teman-teman? Cindy atau Abdi mungkin ada yang tahu? Kampung, Pande. Pande pintar ya? Emang benar? Emang iya betul? Bener banget nih. Jadi kenapa dikasih nama Gampong Pande? Karena dari cerita yang kita baca nih, dulunya ada orang-orang pandai, pintar juga, seperti sejarawan, cendekiawan, ataupun golongan raja-raja itu pernah berkumpul di kampung ini. Nah, jadi itu salah satu alasan kenapa kampung ini dikasih nama Gampong Pande. Oh iya, mungkin ada hubungannya juga kali ya sama ini. Aku pernah baca dari beberapa sumber kalau pernah didirikan kayak semacam pusat kajian Islam gitu di daerah sekitar sini, karena waktu itu pernah sebelum didirikannya Kerajaan Aceh Darussalam di sini pernah ada seorang syekh dari Baghdad, dari Timur Tengah datang kemari bersama 500 orang pengikutnya datang kemari untuk membuat pemukiman di daerah Gampong Pande ini gitu ya. Dan syekh itu datang ke sini, berlabuh di sini dan berpemukiman di sini karena adanya pengaruh dari perang salib waktu itu dan juga invasi Mongol ke Timur Tengah. Jadi sebelum itu mereka setelah itu India dulu singgah dan akhirnya berlabuh di Gampong Pande gitu. Jadi sebelum pokoknya banyak sekali sejarah-sejarah di sini yang tertanam, makanya kita kesini untuk kita gali lagi. Pastinya. Supaya rekan-rekan Agam Inong juga jadi lebih tahu dan mudah-mudahan rekan Agam Inong main deh kesini. Iya, main dong kesini dan pastinya seru kok dengan angin sepoi-sepoinya gitu ya. Adem banget di sini pastinya ya. Oke, sebentar. Ini besar itu Sini. Oke, ini apa nih besar? Cantik ya case-nya ya. Jangan dibahas handphonenya, Pak. Oke, ya. Ini ada games. Ya, kita punya games Agam Inong Banda Aceh Challenge. Yeay. Kita bakal ikutan challenge. Waktunya kita challenge nih. Oke, waktunya kita ke Gampong Pande Challenge. Rekan Agam Inong, kita balik lagi di Gampong Pande Challenge. Agam versus Inong. Kira-kira kita di challenge-nya bakal ngapain nih? Perusahaan. Oke, ini dengerin dengan seksama ya, biar nggak salah ya. Jadi di challenge ini kalian akan menjawab pertanyaan seputar Kota Banda Aceh. Nah, kalau yang salah, nanti yang Inongnya akan dicubit hidungnya oleh Bu Produser dan yang Agamnya akan dicubit hidungnya juga oleh Agam Ade ya, sebagai kepala kameramen kita. Siap. Gak boleh salah nih, gak boleh salah. Iya, jadi Gak boleh salah. ini sedang menguji pengetahuan kalian tentang Kota Banda Aceh. Siap. Oke. Saya pemenangnya. Oh, sangat yakin ya. Sangat yakin. Ini yang kalah harus mentraktir semua kru ya. Ada bawa dompet semuanya? Pakai debit bisa. Bisa. Jangan sombong ya mentang-mentang gold. Oke, kita mulai ya. Ya, siap. Soal yang pertama. Yang pertama. Masa muka serius. Serius. Benar atau salah? Benar. Belum, Pak. Belum ya, Agam Doni, jangan terlalu semangat Agam Doni. Benar atau salah? Tuanku di kandang berasal dari Baghdad. Benar. Oke, Agam Doni. Karena saya tadi yang bilang. Iya, benar. Oke. Enggak boleh, enggak bisa gitu. Itu Oh. pemanasan. Oh gitu, itu pemanasan ya. Curang nih. Berarti mekanismenya adalah kalian angkat tangan dulu, baru jawab benar atau salah. Oke. Oke, siap. Oke. Ini seputar Kota Banda Aceh ya. Benar atau salah? Kota Banda Aceh berulang tahun pada 22 Januari 1205. Silakan Inong Cindy. Salah. Yang benar? 22 April 1205. Iya.
Ladies first. Wajar dalam dunia ini. Satu lagi. Wajar dalam dunia ini. Benar atau salah? Kerajaan Aceh Darussalam dulu pernah menaklukkan Kerajaan Delhi, kemudian diganti namanya menjadi Kerajaan Halu. Silakan, Inong Dinda. Benar atau salah, Inong Dinda? Benar atau benar atau salah? Silakan. Salah. Yang benar apa? Iya. Ternyata Inong Dinda tidak halu ya. Oke, sejauh ini kalian masih dapat menjawab pertanyaan dengan sangat baik. Pertanyaan ketiga, benar atau salah? Pengganti dari JHR Kohler adalah Jenderal Van Dalen. Iya, silakan Agam Doni yang sangat bersemangat. Benar. Iya. Bentar ya, kita harus mengejar mereka. Mungkin Agam Doni bisa menjelaskan sedikit. Kohler kan seperti yang kita ketahui itu gugur di medan perang ya ketika melawan rakyat Aceh di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Jadi sebagai kepalanya nih dari serdadu Belanda tidak mungkin dong kosong begitu saja digantikan lagi. Wih, luar biasa Agam Doni pengetahuannya. Pantas ya menjadi wakil 1 Agam Banda Aceh. 2015. 14. Maaf Pak ya. Dikira lebih muda dari itu soalnya. Oke. Pertanyaan selanjutnya, dengarkan dengan seksama. Benar atau salah? Belanda pertama mendarat di Banda Aceh adalah di Pantai Cermin. Iya, silakan tim Agam. Benar. Apa? Benar. Benar. Ya, jawabannya adalah Belanda tidak mendarat tapi berlabuh. Karena mereka pakai kapal. Tapi jawabannya benar. Oke. Nanti sama. Lapar ya kan Berarti kita sama. Berarti kita sama nih. Rata-rata. Berarti tadi skor sudah berapa asisten saya? 2 sama. 2 sama. Oke, 2 sama. Kita lihat siapakah yang akan kalah. Babak penentuan. Babak penentuan. Benar. Kalau yang kalah di Cubit hidungnya. Dan harus traktir ya. Pertanyaan penentu. Benar atau salah? Bendera negara Indonesia pertama kali berkibar di Banda Aceh adalah di depan Masjid Raya Baitur Rahman. Silakan Inong Cindy. Jawabannya di mana? Waktu habis, silakan tim Agam. Silakan tim Agam. Ya. Yang benar adalah Bendera pertama kali dikibarkan itu di depan gedung Juang. Wah. Benar sekali ya bahwa We are the champion. sudah. Ya benar sekali di depan gedung Juang atau gedung Baperi. Wah, itu semangat nasionalisme rakyat Aceh. Benar. Ayo, silakan Bu produser. Sini biar saya cubit dulu hidungnya. Nggak apa-apa, biar tambah mancung ya. Depan. Oke, tepuk tangan dulu untuk Agam Inong yang sudah berhasil menjawab pertanyaan challenge dengan baik. Luar biasa sekali pengetahuannya. Oke, sekarang kita akan lanjut untuk jakwet-wet ke 2 makam yang ada di Kampung Pandai, yaitu makam Tuan Budi Kandang dan yang satu lagi adalah makam dari Putro Ijo. Oke, Bu produser. Oke, langsung aja kita let's go. Jawain lagi yuk. Nah, rekan-rekan Inong, sekarang kita sudah berada di komplek pemakaman Raja-Raja Kampung Pandai, pastinya di Kampung Pandai. Dan di sini teman-teman dimakamkan Syekh Mahmud Abi Abdullah Atau juga dikenal sebagai Syekh Abdul Rauf Baghdadi, atau juga lebih dikenal lagi dengan Tuan di Kandang. Nah, tadi waktu di Kampung Pandai kita sempat berbicara mengenai Tuan di Kandang. Beliaulah Syekh yang datang kemari bersama orang berikutnya. Dan di sini mungkin kalau tidak salah kemarin ini juga agak
sayap. Nah itu biasanya mengidentikan kepada wanita ataupun ratu. Kemudian juga kalau misal desain seperti polos, jadi ada asalnya itu menandakan bahwa desainnya adalah laki-laki. Nah kita lihat juga di pikirannya kaligrafi Arab biasa. Bahwa merupakan nisan para raja. Kita lihat nisan yang ukurannya kecil juga itu membedakan antara golongannya. Nisan makam dari raja-raja, sedangkan yang kecil-kecil ini bisa jadi dari keluarga dari raja itu sendiri. Ya, dengan lebih datang ke tempat cagar budaya, peninggalan sejarah ini jadi lebih tahu ya teman-teman ya mengenai sejarah Kota Banda Aceh sendiri. Wah luar biasa. Sebelumnya belum pernah tahu loh. Thanks to Agam Abdi. Gak salah nih jadi Agam Banda Aceh 2018 ya. Oke, kita lanjut lagi. Jalannya kita bakal kemana ya? Ada yang tahu? Makam Putra Ijo? Nah, udah kita langsung aja ya. Nah, rekan Agaminong, terima kasih sudah mengikuti perjalanan kita hari ini di Agaminong Banda Aceh Story. Dan tadi kita udah sempat jalan-jalan dari rumah budaya, terus kita ke makam Raja-Raja Gampong Pandi, ke 0 kilometernya Banda Aceh, dan titik terakhir kita hari ini ada di makam Putra Ijo. Dan terima kasih juga buat Agam Abdi dan Inong Cindy yang udah nemenin kita di hari ini. Luar biasa loh, ditemenin sama Agaminong Banda Aceh. Luar biasa. Dan pokoknya rekan Agaminong jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga di channel kita. Dan mungkin kalau rekan Agaminong ada saran nih untuk video selanjutnya kita harus kemana, bisa langsung aja komen di bawah ini. Komen di bawah ini. Good comment only tapi ya teman-teman ya. Siap deh kalau gitu. Abdi ada lagi mau disampaikan? Berhubung Banda Aceh lagi ulang tahun yang ke-813. Oh iya, sekali lagi nih. Ya. Sekali lagi kami dari Agaminong Banda Aceh mengucapkan selamat Selamat hari jadi Banda Aceh 813.